Fiat justitia ruat coleum, fiat justitia preat modus. Sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir kami tim pro yang saya banggakan, perkenalkan saya Sally Febrilia Mayora selaku pembicara pertama dalam perdebatan kali ini. Kami dalam keberpihakan kami yaitu di sisi oposisi. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk membidas dan mengkritisi terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh tim pro, dan setelah itu akan saya lanjutkan dengan sesi argumentasi. Dewan juri yang terhormat, tim pro mengatakan bahwasanya isu-isu dalam gerakan sosial bersifat sekretarian dan hanya mengadvokasi kelompok tertentu belum tentu mendapatkan pembelaan. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita tahu, negara kita adalah negara yang Pancasila. Sila kelima kita mengatakan bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan ini sudah meliputi ekonomi, kesetaraan identitas, gender, etnis, dan sebagainya. Ini berarti bukan terfokus kepada satu segi aja, tetapi sudah mencakupi seluruhnya. Yang kedua adalah tim pro mengatakan bahwasanya permasalahan identitas satu kelompok akan mendapat serangan dari kaum lainnya. Maka tim pro barangkali keliru dan tidak mengingat bahwasanya semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita tahu bahwasanya kita lahir dari perbedaan ayah dan ibu kita, perempuan dan laki-laki. Perbedaan itu sejatinya sudah ada dalam diri kita, dan bahkan kita lahir di negara yang memiliki banyak perbedaan etnis, suku, bangsa, dan bahasa. Dan ini seharusnya menjadi pemersatu kita, karena hari ini harmonisasi itu sudah tergambarkan dan tercerminkan di wajah bangsa Indonesia hari ini. Dan yang ketiga adalah kita hanya menganggap masalah yang berbasis identitas hanya visual dan kasus. Maka selama ini ketika kita menyederhanakan sesuatu dan menganggap sepele sesuatu, kita tidak sadar bahwasanya sesuatu yang sederhana dan visual dari kasus-kasus ini sudah menghasilkan sesuatu yang kompleks. Dan sesuatu yang kompleks itu harus kita atasi permasalahannya dari sesuatu yang sederhana dan mengakar. Ini adalah masalah kesetaraan gender dan etnis itu tadi, yaitu berbasis identitas. Dewan juri yang terhormat, dalam cita-cita manusia, perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan bangsa Indonesia mengarahkan diri pada kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, musyawarah, dan mufakat serta keberadaban. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia, perempuan dan laki-laki sebagai makhluk bermartabat yang telah dimiliki sejak lahir hingga akhir hayat. Karena HAM wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara hukum, dan hal inilah yang melandasi kita bahwa terdapatnya alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mendasari argumentasi pada hari ini. Dewan juri yang terhormat, argumentasi kami berpendapat bahwasanya kesetaraan gender tidak hanya penting dari sisi moralitas, keadilan, tetapi juga sangat penting dan relevan dari sisi ekonomi. Mengapa? Karena kesetaraan gender dapat memperkuat perekonomian sebuah bangsa. Dan dikutip dari sebuah lembaga konsultan McKinsey, apabila suatu negara tidak menciptakan lingkungan yang setara seperti kesetaraan gender, maka 12 triliun USD atau kue ekonomi akan hilang, atau kira-kira 16,5% dari total ekonomi global, setara dengan 8 kali ekonomi Indonesia. Bayangkan Dewan juri yang terhormat, ketika kita tidak menjunjung tinggi apa itu kesetaraan, maka akan hilang 8 kali ekonomi Indonesia atau setara 16,5% kue ekonomi. Dan Dewan juri yang terhormat, dari sini kami dapat simpulkan bahwasanya tantangan kesejahteraan gender diukur dari gender gap Indonesia yang saat ini sudah berada di ranking 93, dan perlu adanya partisipasi ekonomi. Kedua adalah kesetaraan pencapaian pendidikan, kesehatan, serta yang keempat adalah empowerment atau pemberdayaan politik. Seperti yang kita tahu bahwasanya negara-negara yang telah mengusung dan menjunjung tinggi kesetaraan seperti Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Spanyol, dan Jerman dapat meningkatkan nilai ekonomi dan pembangunan negaranya hingga hari ini. Karena investasi pada perempuan mampu memperluas akses pada pendidikan dan berbagai lapangan kerja. Karena perempuan merupakan madrasah pertama yang nantinya akan terus mendidik generasi kita. Dan jikalau perempuan diberikan kesetaraan yang lebih dalam bentuk
pekerjaan, pendidikan, politik, itu akan memberikan sebuah potensi peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Dan hari ini kita dihadapkan akan adanya gap pendidikan, di mana pemerintah harusnya memberikan program keluarga harapan bagi keluarga miskin agar tidak ada alasan untuk perempuan tidak bisa sekolah karena alasan ekonomi. Kedua adalah masalah kesehatan. Pemerintah harusnya memberikan jaminan kesehatan yang universal untuk mengurangi angka kematian pada ibu dan bayi. Dan di bidang politik, pemerintah harusnya lebih meningkatkan partisipasi aktif hingga 30% kuota parlemen juga harus bisa terpenuhi dan dapat menganalisis isu dengan baik berdasarkan data dan fakta. Akhirnya kami sampai pada solusi yang mengatakan bahwasanya kami percaya dengan mengakhiri diskriminasi terhadap anak dan perempuan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia lebih baik lagi. Yang kedua adalah menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah publik maupun pribadi. Yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Yang keempat adalah memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dalam kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik. Dan yang terakhir adalah melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dalam bentuk properti, layanan keuangan, warisan, dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan undang-undang nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.